Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sehat selalu tentunya. Jumpa kembali di channel Sobat Bun 14 bersama Kang Igor. Tetap semangat, salam petani Indonesia, salam organik. Baik Sobat Bunku, pagi ini kita akan belajar bagaimana cara mendaur ulang ataupun mensterilkan media tanam ya setelah dipanen tentunya. Jadi bagi sobat kebun yang kesulitan mendapatkan media tanam baru ataupun yang menanam di polybag setelah dipanen, biasanya kan kita mencari media tanam. Jadi lebih baik kita gunakan media tanam sebelumnya ya, tapi ingat harus disterilkan dulu ya, karena yang namanya media tanam lama itu sudah terkontaminasi dengan jamur ya biasanya, ataupun virus serta bakteri. Jadi harus betul-betul disterilkan sebelum ditanam ulang. Sobat Bunku, banyak sekali ya manfaatnya apabila media tanam kita didaur ulang terlebih dahulu. Pertama, menambah nutrisi, kedua membersihkan jamur, ketiga menjaga serta menetralkan media tanam. Karena media tanam merupakan salah satu komponen yang paling penting ya, paling utama kita maksimalkan. Karena apa? Karena sebagus apapun nutrisi serta pupuk yang kita berikan akan kurang diserap oleh tanaman. Sedahsyat apapun pestisida serta fungisida yang kita aplikasikan tidak akan berpengaruh banyak ya apabila media tanam kita tidak steril atau tidak netral ya. Jadi sekali lagi sobat kebunku, media tanam merupakan modal dasar untuk kita bercocok tanam sehingga tanaman kita akan maksimal ya, baik itu di masa vegetatif ataupun generatif. Nah, ini salah satu contoh media tanam yang lumayan bagus ya. Padahal kita menanam pare ini hanya di polybag yang ukuran kecil 20 cm, tapi pertumbuhannya lumayan ya, tidak kalah lah dengan yang menanam di lahan. Batangnya besar, kemudian buahnya lebat serta daunnya juga subur, besar-besar. Intinya bagus ya. Jadi sekali lagi sobat kebunku, bahwa media tanam baik itu di polybag ataupun di lahan merupakan hal paling utama ya, paling penting untuk kita maksimalkan supaya tanaman kita nantinya akan tumbuh subur, berbuah lebat serta tahan dari penyakit. Baik sobat kebunku, ini merupakan media tanam bekas ya, dalam karung bekas saya menanam jahe. Jahenya sudah dipanen, ada juga yang layu dan mati media tanamnya. Kemudian saya biarkan, saya tumpuk di sini seperti ini penampakannya. Nanti akan kita coba sterilkan ya, karena kita akan gunakan untuk menanam cabai. Nah, kalau yang ini media tanam bekas yang sudah saya sterilkan ya. Ini penampakannya seperti ini. Cukup gembur, cukup ramah, rasanya juga dingin ya. Ini juga sama. Alhamdulillah ya, sudah ditumbuhi rumput atau gulma ya. Walaupun ditutup karung, itu tandanya media tanam kita sudah siap dipakai ya, siap digunakan. Tuh. Juga sama, sudah ditumbuhi rumput-rumput ya. Coba lihat yang ini sangat rapat. Nah, seperti inilah penampakannya media tanam bekas yang sudah dibersihkan ya, atau sudah didaur ulang. Banyak ditumbuhi rumput serta gulma ya, walaupun tertutup.
Baik sobat bunku, langsung saja ya kita angkut beberapa karung untuk kita bersihkan atau kita sterilkan. Baik sobat bunku, langkah pertama media tanam bekas tadi kita jemur ya. Bisa 1 hari, 2 hari, bahkan bisa beberapa jam ya. Tergantung sinar matahari. Apabila sinar mataharinya panas atau terik, itu bisa hanya beberapa jam saja. Dijemur, dihamparkan seperti ini, bisa menggunakan alas, baik itu spanduk ataupun terpal ya. Pokoknya sampai kering. Setelah dijemur, sediakan juga bahan tambahannya ya, seperti rumputan atau gulma, kemudian seresah rumpun bambu atau tanah di bawah rumpun bambu, lalu arang atau abu, kemudian kohe ya, kotoran hewan baik sapi, kerbau, kambing. Untuk perbandingannya bebas, tidak perlu menggunakan perbandingan karena ini hanya untuk mensterilkan serta menambah nutrisi saja ya. Jadi tidak perlu menggunakan perbandingan. Oke sobat bunku, langsung saja ya. Rumputan ini kita remas-remas, kita haluskan, kita perkecil, kita lembutkan. Kemudian kita taburkan di atas media tanam bekas tadi ya. Intinya dicampurkan ya. Semua bahan dicampurkan, diaduk-aduk hingga rata ya. Selanjutnya kita campurkan juga seresah rumpun bambu ya, atau tanah di bawah rumpun bambu. Maksudnya untuk menambah mikroba serta fungi ya, karena kita tahu bahwa tanah rumpun bambu itu cukup banyak ya makhluk renik yang ada di dalamnya. Selanjutnya kohe, ini bisa kotoran hewan sapi, kambing, kerbau, pokoknya jenis-jenis kohe ya. Yang baru nggak apa-apa, yang sudah difermentasi lebih bagus. Nah, karena kita akan fermentasi lagi sekitar 1 minggu atau lebih ya. Jadi tidak terlalu lama, sudah bisa digunakan media tanam kita. Selanjutnya kita taburkan juga abu ya, abu atau arang, pokoknya abu bakaran lah ya, abu rumput, abu kayu, pokoknya segala jenis abu bisa kita taburkan atau bisa kita campurkan, lalu kita aduk-aduk lagi ya, pokoknya sampai merata lah ya. Untuk bahan-bahan lain silakan saja ya ditambahkan ya, seperti sekam bakar, kompos atau biochar. Lanjut ya sobat bunku, sebelumnya kita cuci tangan dulu. Untuk bahan pelarut-pelarutnya kita menggunakan MOL PGPR ya. Ini bagus sekali, kita gunakan sebagai pembenah tanah ya, atau pembenah lahan berbahan dasar akar putri malu dan akar pisang. Untuk dosisnya secukupnya ya, sekitar 30-50 ml. Selanjutnya kita tambahkan trichoderma cair ya. Ini bertujuan untuk menangkal atau mencegah dari jamur-jamuran atau patogen ya, termasuk fusarium. Trichoderma cair dengan dosis sekitar 20-30 ml. Dan terakhir kita tambahkan bubur berdok ya. Ini mungkin agak asing di telinga kita karena jarang dibahas. Ini berbahan dasar dari belerang. Nah, kalau di jadam mungkin JS ya, atau jadam sulfur. Lalu bagaimana dengan yang belum mempunyai mol-molan atau probiotik? Tenang, kita gunakan saja EM4 ya, atau M21 sebagai pelarut atau pengurai untuk mensterilkan media tanam bekas ya. Langsung saja kita aduk-aduk supaya tercampur semua ya. Selanjutnya kita siram-siramkan saja ke media tanam tadi. Pokoknya sampai basah ya. Ini bisa kita lakukan 3 hari sekali boleh, 5 hari sekali juga boleh ya, tergantung kita kapan mau menggunakan media tanam ini ya. Karena seminggu sampai 10 hari itu paling lama sudah bisa digunakan ya untuk menanam kembali. Baik sobat bunku, demikian ya proses mensterilkan media tanam bekas ya. Selanjutnya kita tutup serapat mungkin ya, usahakan jangan sampai terkena air hujan. 3 hari sekali bolehlah diaduk-aduk dan didiamkan selama 7 hari. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.